Minasan! Chapter 20 Record of Ragnarok Gods Apocalypse telah rilis dengan judul Suku Mogami, di mana kita diperkenalkan dua pihak dewa yang akan beradu dalam ronde pertama pertarungan kelima ini. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari nasihat cucu lain pada Muramasa yang ditolongnya setelah terjebak dalam reruntuhan pada chapter lalu. Cucu lain mengatakan, jangan terlihat seperti orang jahat, tapi dewa lemah sepertimu sebaiknya segera pergi dari sini demi keselamatanmu sendiri. Kalau tidak, kau akan mati. Muramasa justru menjawab, mungkin memang begitu. Membuat cucu lain bingung mendengarnya. Muramasa melanjutkan, seperti yang cucu lain lihat, Muramasa punya mimpi yang harus dia wujudkan. Cucu lain pun terkejut mendengarnya. Kemudian suara jar mulai terdengar menyampaikan bahwa manajemen memiliki pengumuman untuk semua petarung. Karena intensitas pertarungan terakhir yang luar biasa, kerusakan pada arena melebihi perkiraan awal mereka. Maka sayangnya, pertarungan berikutnya akan berlangsung di arena pengganti sementara. Mendengar itu, Muramasa mulai berdiri sambil tersenyum karena dia terpaksa mulai bersiap dari sekarang. Cucu lain memikirkan kata bersiap yang berarti dia adalah... Muramasa pun meminta maaf karena terlambat memperkenalkan diri. Dia lebih dikenal dengan nama Muramasa. Diceritakanlah bahwa pertarungan selanjutnya akan dibahas nanti. Dibandingkan dengan semua pertarungan lain di babak pertama, ini terasa aneh. Berbeda dengan arena yang hancur sebelumnya, di arena baru ini tidak ada penonton dan hanya ada deretan monitor. Sebagian besar dewa menyaksikan dari jarak aman yang jauh. Hanya segelintir dewa terkuat yang berani pergi untuk menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dewa terkuat di sini ada Baihu dan Xuanwu sebagai dewa empat arah mata angin yang sudah dikalahkan sama Indra. Ada Sun Wukong bersama dua saudaranya yaitu Wuqing dan Patkai. Lalu ada Zeus, Hermes, dan kok ada dewa badut Ares juga ya. Dan terakhir cucu lain. Nah, karena pertarungan ini sangat berbeda dari sebelumnya, yaitu menonton lewat layar tancap, maka Jar merasa pertarungan tanpa penonton ini sangat merepotkan. Lebih gampang dapat cemoohan dari penonton. Iya juga sih, Jari lebih dulu ngetik tanpa dipikir dulu ya. Tapi Jar bertekad terlepas dari situasinya, menghidupkan suasana penonton adalah ciri khas seorang penyiar profesional. Wih, sangat menginspirasi nih ucapannya. Walaupun yang nonton sepi, dibikin seru aja, ya enggak? Dengan semangat, Jar mulai mempersilakan para petarung untuk memasuki arena. Kita pun diperlihatkan bagaimana Muramasa berjalan sendirian memasuki arena. Jar bertanya-tanya, pria ini apakah dia dewa? Apakah dia roh? Apakah dia pahlawan? Apakah dia pembawa malapetaka? Wujud aslinya masih belum diketahui. Tapi dia bukanlah sebuah mitos dalam Midgard. Namanya terukir dalam legenda darah yang selalu ditakuti. Bernama Suku Mogami. Ini seperti judulnya ya Minasan. Jar pun berteriak, dia bernama Muramasa. Muramasa ini adalah petarung pertama dari Pantheon Jepang di Gods Apocalypse ini ya. Mendengar itu, cucu lain tidak bisa menyangka kalau si bajingan itu ternyata benar-benar petarung. Lalu, seperti biasa, si Ares tidak tahu apa-apa dan bertanya pada Hermes yang tahu segalanya. Siapa sebenarnya dewa muda itu? Suku Mogami Muramasa? Ares tidak pernah mendengar namanya selama di Valhalla. Apa dia juga dewa surgawi luar lainnya? Hermes menjelaskan bahwa di mitologi Jepang, konon katanya benda-benda seperti mangkuk dan piring yang memiliki usia hampir 1 abad bisa memiliki roh atau jiwa. Dan benda-benda itu dikenal sebagai suku Mogami. Dibandingkan dengan dewa-dewa tingkat tinggi Jepang yang lebih terkenal seperti Izanagi, Amaterasu, Tsukuyomi, dan Susanoo, sejujurnya suku Mogami ini dewa berlevel rendah
Dan sebagai dewa, dia tidak memiliki prestasi apapun. Hermes, Zeus, dan Ares pun bertanya-tanya, dewa muda tanpa nama itu akan melawan dia? Berapa lama dewa muda itu bisa bertahan? Jar melanjutkan perkenalan pada lawan Muramasa, sosok yang mulai berjalan dengan penuh aura intimidasi. Keberadaan pria ini, apakah dia baik atau apakah dia jahat? Apakah dia terang? Apakah dia gelap? Bukan, dia adalah keilahian yang melampaui kebaikan dan kejahatan. Pada saat itu juga, gelombang ketegangan menyerbu seluruh dewa terkuat yang berkumpul di sana. Pertarungan yang terjadi dianggap sebagai pertandingan dengan anggapan bahwa daya mematikan hanya akan diarahkan pada lawan. Tapi, saat dihadapkan dengan dewa surgawi luar yang berbahaya, seperti Rahorakti yang tak terhentikan, serta Morrigan yang luar biasa, atau Ahura Mazda yang paling tidak seimbang, keamanan dari anggapan tersebut menjadi tidak ada artinya lagi. Di dalam pertarungan Apocalypse, sebuah turnamen di mana kekerasan adalah satu-satunya atribut yang diberi bobot, sekarang Muramasa sudah saling berhadapan dengan Ahura Mazda. Dijelaskanlah bahwa kekerasan yang melekat pada Ahura Mazda sebagai dewa menjadikannya unggulan teratas untuk memenangkan semuanya tanpa ada yang keberatan sedikit pun. Dia bukan kebaikan, dia bukan kejahatan, dia hanyalah kekerasan dan juga kekuatan. Dewa pencipta tertinggi Zoroastrianisme, Ahura Mazda. Dia adalah dewa dari Persia kuno Minasan. Jar mengumumkan bahwa ronde pertama pertarungan kelima, suku Mogami Muramasa melawan dewa yang melampaui kebaikan dan kejahatan, Ahura Mazda. Pertarungan dimulai. Tertulis pada panel akhir, perbedaan peringkat dewa terlihat jelas pada pandangan pertama. Pertarungan seperti apakah ini nantinya? Dan chapter 20 Record of Ragnarok Gods Apocalypse pun berakhir sampai di sini Minasan. Singkat, padat, dan bikin penasaran. Hayo, pada berpihak dengan siapa nih? Kita sudah diperlihatkan Rahorakti yang sombong dan mengerikan dihabisi oleh cucu lain yang diremehkan. Lalu kita juga sudah melihat Morrigan yang sejak awal menyeramkan dan kalah di awal justru menjadi pihak yang menghabisi Neza. Benar-benar pertarungan yang susah ditebak. Kira-kira perwakilan dewa Jepang atau Persia kuno kah yang akan memenangkan pertarungan kelima ini Minasan? Zeus, Hermes, dan Ares, bahkan para penonton sudah meremehkan Muramasa sejak awal. Apakah Muramasa sebagai pedang akan membelah si dua muka ini? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.